daripada dituduh mendingan sekalian deh sini yuk duitnya yuk berapa nih. Nah yang udah masuk dari mana? Tiga-tiganya tawaran ada. Menurut lu 2024 akankah masih Kiki Viral Saputri? Kiki Jaya Saputri. Oh. Kira-kira aku akan dapat jabatan apa di 2024? Nah kalau menurut lu dari ketiga cawapres dan capres. Kenapa kasih itu anjing? Siapa yang operasi hidung? 2024 ya. Lu Nggak ada bridgingnya orang. Dari operasi hidung langsung ke capres. Gue masih kata aja. Lu jadi buzzer di mana? Duh banyak banget lagi yang nanyain. Bahkan menuduh aku. Sampai saat ini, sampai detik ini podcast ini dibuat. Lu sempat ngobrol ya sama gue yang di Halim ya. Lu sempat wah lu mau buzzer. Lu ceritain deh. Iya. Seru lu itu ceritain. Iya, jadi waktu yang pas Ganjar dulu ya? Pak Ganjar dulu. Okay. Waktu pas Pak Ganjar itu, nah aku speak up. Kalau waktu aku sebelum speak up, orang tahu itu tayangan kok cuma sedikit, kok Kiki nggak sekeras biasanya, nggak sekritis biasanya. Aku difitnah jadi buzzernya Pak Ganjar. Bukan. Oh iya Pak, iya Pak dong, Ganjar. karena benar. Kan kok yang klien ke Pak Anies keras, Pak Prabowo belum kan? Iya, berarti ini dapat duit nih Kiki nih dari PDI gitu kan. Belum. Ya iya dong, dari mana coba duitnya? Kalau ya kan? Dapat 10% gue lah uang denger lah, dapat kali. Itu belum kan, ya. Gitu. Wah, pilihan sama Pak Anies tajam banget, pilihan sama Pak Ganjar. Nah, pas aku bilang bahwa itu dipotong, terus orang nanya, oh dipotong, oh terus dibilang aku mau menjatuhkan Pak Ganjar. Yap. Difitnah lah aku sebagai buzzernya Pak Prabowo dan Gibran. Oh itu masih berlanjut tuh? Karena aku kerja sama Kaisang. Ya. Jadi ART, ART itu. asisten rumah tim ses. Iya dong kalau gitu mah. Gitu kan. Nah terus ada yang nanya, Ki waktu roasting Pak Anies ada yang dipotong nggak sama Pak Anies? Aku jawab jujur, emang nggak ada. Pak Anies yang bilang nggak usah. Dari timnya memang ada yang diminta potong. Udah nggak usah, Pak Anies bilang kayak gitu. Biarin itu kebebasan berbicara. Dibilang lah aku buzzernya Pak Anies karena membaik-baikkan nama Pak Anies gitu. Jadi setiap lu mau ngomong apa juga tetap aja ya. Lu buzzer Pak Ganjar, lu buzzernya Pak Anies, lu buzzernya Pak Prabowo. Aku gitu dituduh kayak gitu kan. Pasti daripada dituduh mendingan sekalian deh sini yuk duitnya yuk berapa nih. Nah yang udah masuk dari mana? Tiga-tiganya tawaran ada. Sama gue juga yang manggil Gigi banyak banget nih. Ya beda kalau nyanyi mah tuh nggak apa-apa. Enggak, ditolakin sama kita. Serius? Sampai detik ini ditolakin. Nyanyi pun nggak mau? Enggak. Karena harus ngomong coblos sama gitu ya? Enggak, dan enggak sih, kalau gue sih bukan masalah itu juga sih. Lebih udah lagi gue dari dulu juga netral, gue juga netral dari dulu. Iya salah satu bentuk netral kan mau nyanyi di mana aja berarti? Hah? Nyanyi mah nggak apa-apa dong. Tapi susah men, kalau misalnya yang gue terima dulu Pak Ganjar misalnya, Pak Ganjar udah kan sih kan akan kecap. Pak Anies gak bakal mau manggil. Ya, Pak Prabowo juga akan jadi. Emang gak ketemu soalnya jadi gak manggil kan. Dan memang gak manggil juga sih. gitu. Iya, sampai saat ini juga aku masih yang, maksudnya aku harus tahu dari hatiku dulu. Kalaupun misalnya aku mendukung siapa, bukan karena aku dibayar sebagai buzzer, bukan karena aku jadi tim ses, nggak mesti. Dari hati lo. Dari hati, karena kan sampai saat ini aku masih melihat ya namanya, ya aku juga generasi muda, aku juga pengen Indonesia ke depannya. Betul. Maju, di tangan siapa akan dibawa Indonesia ini. Jadi, kalaupun aku bersuara ya kayak gitulah aku bilang Pak Anies emang kenyataannya dia nggak minta dipotong, ya aku bicara sebenar-benarnya tanpa Pak Anies ngasih 100 juta ke aku ya. Tapi kalau mau ngasih boleh lah. Iya, ya itu mah harus lah. Lumayan lah ini Pak Anies loh. Saya digoreng-goreng nih loh sama buzzer Bapak. Wah, Kiki pendukung Pak Anies gitu. Nah, lu karena tadi lu ngomong buzzer Bapak dan sebagainya, pernah ada intimidasi yang sangat serem nggak sih ke lu? Dari siapapun. Intimidasi sih sebutannya nggak intimidasi ya, tapi teguran sempat ada. Teguran tuh kayak apa? Cuma bukan dari orang yang aku roasting. Bukan. Jadi dari protokoler lah biasa. Oh, enggak. Apa tadi? Tegurannya tuh seperti sampai segimana? Ya kayak misalnya resmi atau WhatsApp aja ke lu? Sempat ada Zoom meeting. Gitu. Tapi Zoom meetingnya itu untuk yuk Kiki ketemu sama Bapak ini. Padahal Bapak itu bukan yang aku roasting, cuma aku punchline-nya di dia. Contoh. Dibawa tuh. Contoh nih, aku roasting Kang Arman. Misalnya kayak Kang Arman nih keren banget, karyanya banyak, nggak kayak Ahmad Dhani, istrinya banyak, misalnya kayak gitu, Dhani, lu zoomnya sama Dhani. Misalnya ya. Ya misalnya. Nah jadinya paling juga Dhani bentar lagi nge-zoom lalu. Dan kalau nggak ada teleponnya gue ada, tenang aja, gue minta, gue kasih lo. Nah terus dihubungin,
pasti ada satu yang tim yang pasti ngerasa emosi kayak nggak terima, itu pasti wajar ya, namanya juga protokol itu kan pasti menjaga gitu. Tapi pihak-pihak lainnya bilang Kiki itu kan komedian dan wacana Bapak ini seperti ini kan bukan hanya dari Kiki tapi sudah memang beredar di masyarakat, misalnya kayak gitu kan. Lu membawa materi itu kan karena lu juga membaca dari mana-mana. Yes, itu dia. Jadi salah kalau kita mau misalnya mau mengintimidasi atau itu Kiki gitu kan. Jadi better Kiki kita temuin sama Bapak, kita bikin konten bareng. Biar Kiki tahu Bapak tuh aslinya seperti apa orangnya, dan bahkan Kiki bisa membantu juga meluruskan misalnya berita itu gitu. Jadi akhirnya H-1 tiba-tiba COVID Delta. Oh. Lockdown. Jadi nggak jadi deh. Oh, siapa sih? Rahasia dong. Orangnya masih menjabat. Saya nanti takut diajak Zoom meeting lagi. Gini, lu kan sering roasting. Memang lu tuh ratu roasting lah, anggap gitu ya. Ratu roasting gitu ya. Kori. Queen of Roasting Indonesia. Oh, Queen of Roasting Indonesia. Kori. Oke. Kirain Kori. Oke. Nah, apa namanya? Ada nggak yang apa sih namanya? Yang nggak bisa di roasting gitu. Menurut lu ini nggak deh gitu. Oh, banyak hal. Apa hal apa aja yang akhirnya lu mundur misalnya? Oh, mundur jadi nggak jadi roasting atau aku lu mau roasting gua nih. Iya. Lu mau roasting gua. Terus ada satu anggap permasalahan yang sensitif. Pak Asik nih buat di roasting, tapi akhirnya lu itu tuh mundur gitu. Biasanya terkait keluarga. Karena itu kan internal pribadi. Kita nggak ada hak untuk misalnya mencampur, atau kecuali memang itu orangnya sendiri sudah menjadi itu jadi bahan candaan. Kayak contoh Raffi Ahmad emang dicap playboy. Itu dia juga mengiyakan kayak gitu. Tapi biasanya lebih pas lagi aku akan tanya kepada yang bersangkutan, and don'ts-nya yang boleh dan tidak boleh dibahas apa. Ini yang lu ceritain Pak Ganjar itu ya? Iya. Iya kan? Padahal lu udah do and don'ts-nya itu udah tuh kan, udah menjalanin, ternyata malah jadi di-cut dan sebagainya. Oke. Tapi yang lu bikin takut untuk satu bahan roasting apa? Kadang-kadang jangan gitu. Lu udah jadi patokan lu kalau itu jangan. Mau siapapun itu. Validitasnya. Oke. Kan stand up comedian itu kan setup itu harus fakta. Punchline-nya boleh kita hiperbola, boleh sarkasme, tapi kalau fakta yang kita bawakan, berita yang kita bawakan itu memang harus ada, jelas adanya. Nggak boleh mengada-ngada. Contoh misalnya kayak itu dibilang kan Kang Arman Maulana, karena dia penyanyi emang namanya Arman Maulana kan. Kalau misalnya dia misalnya atlet Arman mau lari, nah itu punchline itu boleh kita main-main, tapi fakta awalnya tuh sumber asalnya tuh harus benar, harus tepat. Jadi kalau misalnya cuma sekedar argumen, asumsi, nah itu tuh agak riskan. Jangan sampai jatuh jadi fitnah. Pernah kejadian di lu dan tim lu yang salah? Enggak. Kalau masih masa observasi itu pasti banyak, kita ngumpulin data sebanyak-banyaknya. Tapi nanti kita saring lagi, ini valid nggak nih? Bener. Kayak koruptor, korupsi gitu itu aja kan. Itu bahaya tuh. Iya, ini dia sudah jadi tersangka atau belum? Kalau cuma masih praduga kita nggak boleh bawain. Iya. Gitu. Oh jadi lu sampai saat ini alhamdulillah jangan sampai lah kecelakaan nggak pernah gitu ya? Kecelakaan yang salah data lah istilahnya gitu. Iya. Nggak pernah ya? Iya, paling kayak misalnya kayak apa sih? Contoh misalnya dinasti politik. Nah itu kan sebenarnya memang asumsi. Tapi kan itu sudah diamini oleh banyak orang. Nah makanya aku berani bawain. Kayak gitu. Misalnya dinasti politik itu apa sih yang dimaksud dengan dinasti politik? Artinya adalah bahwa misalnya kekuasaan turun-temurun dari bapak ke anak. Misalnya kayak ketika aku ketemu Mas Kaisang, wih gimana nih orang-orang bagi-bagi warisan kok bagi-bagi jabatan. Nah itu tuh bisa kita jadikan komedi dasarnya karena itu. Iya. Tapi apa namanya maksud gue lu pernah nggak sih sampai ada orang yang bener-bener marah sama lu padahal lu tuh udah melakukan do and don'ts-nya gitu, ada nggak kejadian seperti itu? Nggak tahu ya, kalau depan aku marah sama lu akhirnya depan gitu. Aku sih nggak ada ya. Atau ke tim lu gitu ada yang ya kali paling bentuk marahnya di-cut. Tayangannya di-cut. Nggak tahu sih marah atau enggak ya. Ada tapi nggak tahu, coba tanya tim pemenangan Pak Ganjar. Iya kalau ya Ganjar, lu kan yang marah sama buzzernya biasanya. Iya sih. Misalnya kalau aku lagi roasting apa namanya kubu Pak Jokowi, aku dibilangnya oh dasar kadrun. Kalau aku lagi roasting Pak Anies, aku dibilangnya cebong. Lu kan ada kampret, cebong gitu kan, gitu-gitu. Tapi kalau dari bersangkutan sih atau timnya nggak ada yang marah, sih nggak ada. Nah, oke, satu kata buat tahun 2023 karena kan ini udah akhir tahun nih. Viral.
Karena aku viral mulu. Viral mulu ya, bener. Oke. Kan viral nama tengahku soalnya kan. Oke, Kiki Viral Saputri. Oke, menurut lu 2024 akankah masih Kiki Viral Saputri? Kiki Jaya Saputri. Oh. Kira-kira aku akan dapat jabatan apa di 2024? Di PT Jaya maksudnya. Di tukang bangunan. Enggak. Oke, kalau gitu gini, 2024 apa yang akan lu lakukan dengan tim lu? Kalau tim lo sih fokus ngelucu sambil nyanyi ya. Itu tim lo. Oke. Tim lu. Iya. Seneng kan lo gak bisa ngejokes gitu kan? Apa ya, pastinya mungkin kita apa ini show besar tunggal? rencananya Bener nih? pengen ada special Asik. show. Datang Kang Arman ya? Insya Allah di. Belum tahu, jadi harus bikin materinya dulu. Aku harus terpacu. Tapi lu mau bener-bener langsung gede nggak? Misalnya di Istora Senayan atau apa sih sebagainya? Aduh, gede banget ya Istora Senayan ya. Di mana nih guys kira-kira? Suami lu yang ngomong GBK. Oh, Coldplay kali di GBK. Nggak apa-apa, tapi lu ikut salah satu paslon itu. Iya. GBK lu. Banyak mimpi lah, pokoknya aku juga pengen sama. Ya spill dikit. Apa yang udah pasti? Aku belum ada yang pasti karena aku tuh anaknya nggak punya apa sih istilahnya tuh. Oh tahun depan Gus, tok gitu nggak. Ya udah let it flow aja. Oke. Nanti ketemunya kan Iya. oh pokoknya kalau aku inget kata Bang Panji tuh dia bilang gini, jangan pernah sia-siakan kesempatan 5 menit terbaik dalam hidup lu. Karena lu nggak pernah tahu siapa yang nonton lu, siapa yang lihat. Jadi ketika nanti ada kesempatan apapun di depan, ya aku kan fokus di situ. Tapi aku ya mungkin nggak bagus juga sih, harusnya punya mimpi ya bahwa mau kemana-kemana. Kalau 2023 ini jelasnya aku pengen keliling dunia. Karena punya suami kan, lumayan. Lumayan. Ada lah yang nge-support ya. Iya, gitu ada endorsan ya kan, ada sponsor. Tapi kalau 2024 pengen punya anak sebenarnya ya biar Sionaga ya katanya. Kalau Sionaga beruntung feng shui-nya. Gitu ya? Makanya harus kerja keras dari sekarang nih. Kalau jadinya Desember kan Januari masih dapat lah Sionaga. Masih dapat. Katanya bakal. Nah, lu katanya apa? Lu ke dokter katanya apa? Sampai sekarang belum hamil juga? Enggak ada sih kata dokter mah emang. Belum aja. Belum goal aja. Nah, karena kan ada macam-macam tuh Ki. Misalnya di elunya atau mungkin di suami lu spermanya kurang kuat dan sebagainya gitu. Lu nggak ada? Jadi, kata dokter aman-aman ya? Orang belum setahun kata dokter gitu. Kalau belum setahun mah udah nikmatin aja dulu. Kata kalau udah setahun lewat baru tuh kita cek. Kalau selama nggak usah cek, bikin aja dulu katanya gitu. Ya kan kayak teman aku juga ada yang 3 tahun. Bukan karena dia bermasalah apa tapi memang Allah pasti paling tahu lah. Atau gaya mungkin? Kayaknya kita kebanyakan gaya deh. Kebanyakan gaya. Saking kebanyakan gaya enggak. Jadi mentala kemana-mana, ke lambung. Lu udah nikah belum? Satu lagi. Ini gini gue baru tahu, dia baru ngasih tadi jadi gue cerita. Bisa aja. Ceritain dong tentang pengalaman yang Ki ceritain di X atau Twitter soal ketemu cewek yang nanya kerjaan sama Kiki di klub. Gua asli gua tahu aja yang viral. Gua asli nggak tahu ini apa gimana. Baru viral tadi. Iya makanya coba. Oke, Hesti atau Ayu Ting Ting? Waduh. Ini yang kayak gini nih yang bikin perpecahan nih. Maukah kamu memaafkannya siklus ini?